Novel Raja Tertinggi. Bab 1821. Bagaimana kamu ingin balas dendam, Paman Fei? Tanya Omi. Tang Jingtian berkata, aku hanya ingin King Jian membayar harga yang pantas dia dapatkan. Paman kelima, orang macam apa King Jian itu? King Jian itu tidak lebih kuat dariku, kecuali bahwa dia memiliki sekelompok bawahan yang kuat dan King Jian membawa kelompok bawahannya bersamanya, memamerkan kekuatannya di mana-mana dan bertindak sebagai kaki tangan harimau. Paman kelima, jangan khawatir, aku akan King Jian akan melihat dagingnya dengan mataku sendiri, dipotong dan dimakan sepotong demi sepotong untuk anjing sampai dia mati. Kata Omi dengan gigi terkatup. Nah, ini pembalasannya. Ayo pergi, ini belum terlambat. Ayo pergi ke klan King sekarang dan musnahkan seluruh klannya. Tang Jingtian berkata, klan King belum tentu tahu tentang ini. King Jian seharusnya tidak melaporkan masalah sekecil itu kepada keluarga. Bahkan jika mereka tidak tahu, mereka masih harus membayar harga untuk ini. Omi langsung menuju klan King kota Zubai. Sebelum pergi, Omi memberikan semua batu roh kelas 6 yang seharusnya dia berikan kepada Serikat Tentara Bayaran, yang dengan sendirinya akan memberikan hadiah kepada orang atau tim yang bersangkutan. Omi langsung menuju klan King. Omi berdiri di udara, memandang rendah klan King. Paman kelima, saya telah mengambil alih batas klan King hanya masuk dan keluar. Dengan satu gerakan saya dapat menghapus seluruh klan King, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Kata Omi. Tang Jingtian memiliki hati bayangan sampingan dan berkata, atau, yang tidak bersalah akan dibiarkan sendiri. Lagi pula, jika ada ketidakadilan, ada hutang, aku hanya ingin King Jian, dan kelompok pria King Jian membayar harga yang pantas mereka dapatkan. Paman kelima, kamu terlalu penyayang. Namun, tidak apa-apa untuk menyelamatkan yang tidak bersalah, tapi aku harus memastikan dulu bahwa apa yang dilakukan King Jian, keluarga mereka tidak tahu bahwa mereka tidak senasib dengan King Jian. Ya, itu suatu keharusan. Pada saat ini, di seluruh klan King, semua orang tiba-tiba merasakan udara yang sangat panas dan pengap. Kenapa panas sekali? Seluruh King Clan terbungkus oleh batas Omi, tidak ada udara yang mengalir, tidak ada aura yang masuk, seolah-olah itu disegel. Omi turun dari udara. Boom. Omi adalah orang pertama yang memukulkan telapak tangan di udara ke sebuah bangunan di tanah. Wow. Bangunan itu langsung rata dengan tanah, dan ada cetakan telapak tangan besar di tanah. Ada teriakan dari tanah, dan banyak pembudidaya abadi terbang keluar. Hanya ketika mereka merasakan momentum Omi, mereka jatuh berlutut karena shock. Sebelum Omi mengucapkan sepatah kata pun, banyak dewa klan King berlutut. Omi dengan dingin bertanya, di mana King Jian? Orang yang berlutut melihat sekeliling, lalu salah satu dari mereka berkata, King Jian telah melakukan perjalanan pelatihan dan belum kembali selama 2 tahun. Omi berkata, orang tua King Jian, kakek nenek, semua kerabat dalam 3 generasi untuk menemukan mereka. Beberapa orang di tempat kejadian berdiri. Omi berkata, siapa orang tua King Jian? Senior, saya ayah King Jian. Seorang pria parubaya berkata dengan gentar. Saya ibu King Jian. Seorang wanita yang terawat baik melanjutkan. Omi bertanya, apakah Anda tahu apa yang telah dilakukan King Jian di sini selama 2 tahun terakhir? Ah, ada apa? Mungkinkah aku menabrak senior? Generasi muda gagal mengajar anak-anak mereka. Saya masih berharap senior akan menebus dosa mereka. Orang tua King Jian panik dan bersujud memohon untuk pengampunan. Dan BSP. Bisakah satu kata dari pengasuhan yang buruk menutupi dosa-dosamu? Senior kasihanilah, kami benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan King Jian di luar sana. Orang tua King Jian bersujud dan berkata, sepertinya mereka benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan King Jian di luar. Bagaimanapun juga, bagi King Jian, memainkan Tang Jingtian sebagai mangsa tidak lebih dari hiburan. Omi berkata, baiklah, aku bisa memberimu cara untuk menebus dosamu. Segera dapatkan King Jian kembali, lalu kalian berdua pasangan, dan ketiga generasi anggota keluarga dekat King Jian, lakukan sendiri, potong daging King Jian satu demi satu dan memberi makan anjing-anjing itu, sampai King Jian mati. Dengan cara ini, saya bisa menyelamatkan klan King Anda. Jika tidak, seluruh klan King tidak akan memiliki kehidupan untuk kembali. Kata Omi tanpa belas kasihan. Semua orang yang berlutut di tanah tercengang. Seketika, salah satu wanita tua memohon belas kasihan, senior mengampuni hidupku, kami benar-benar tidak tahu apa yang telah diaduk King Jian di luar. Omi memukul wanita tua itu dengan telapak tangan di udara. Bang, wanita tua itu langsung terbunuh dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Omi berkata, siapapun yang berani memohon belas kasihan lagi, mati. Tiba-tiba, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Omi berkata, sekarang, Anda segera mengirim seseorang untuk mengambil King Jian. Saya telah membungkus keluarga Anda sekarang. Anda mungkin dapat mempertahankan diri Anda selama sebulan, dan setelah sebulan Anda semua secara fisik akan layu dan mati. 1 bulan lagi untuk mendapatkan King Jian kembali. Siapa kepala keluarga itu? Saya adalah kepala keluarga. Seorang lelaki tua sedang sibuk. Jika Anda ingin klan King hidup, Anda sebaiknya segera mengirim seseorang untuk menemukannya. Ya, kami pasti akan menemukan King Jian kembali dalam waktu 1 bulan. Kepala klan King mengangguk ketakutan dan mengirim semua orang dari keluarga di atas tahap harmoni spiritual di tempat. Omi berkata, setiap orang dari kalian yang dikirim untuk mencari King Jian, aku telah memberi tanda pada kalian. Jika kalian tidak kembali dalam waktu 1 bulan, kalian pasti akan mati dengan pikiran dari saya. Jadi jangan berpikir bahwa Anda akan baik-baik saja mulai sekarang saat Anda mencari seseorang. Sekelompok orang yang dikirim untuk mencari seseorang itu langsung pucat pasi. Mereka memang berencana untuk pergi dan tidak akan pernah kembali. Sayangnya, bagaimana bisa Omi membiarkan mereka memiliki keinginan mereka, mereka yang tidak kembali, satu pikiran akan membunuhmu. Dengan itu, klan King pergi mencari King Jian. Dan Omi dan Tang Jingtian kembali ke penginapan terdekat.
Paman kelima, tolong tunggu dengan sabar selama sebulan lagi. Aku yakin mereka akan mendapatkan King Jian kembali dalam waktu 1 bulan. Dan kemudian aku akan membuatnya membayar harga yang mahal dan membuatnya memohon untuk hidupnya. Baiklah, terima kasih, Omi. Paman kelima, saya minta maaf karena membuat Anda sangat menderita, tetapi jika Anda tidak lembut, saya akan membantai seluruh King Clan untuk menghilangkan kebencian di hati saya. Lupakan saja, bagaimanapun, ketidakadilan telah dilakukan padamu. Paman kelima, tidak apa-apa sekarang, jadi izinkan saya membantu Anda meningkatkan ranah Anda. Sejujurnya, saya hanya perlu menghabiskan 4 atau 5 hari untuk membantu Anda meningkatkan ranah Anda ke tahap Mahayana. Ah, tidak panggung Mahayana, kan, Omi, kamu sekarang. Tahap kedua dari tahap Mahayana. Omi berkata jujur. Ah, sangat kuat bukan seluruh dunia roh yang berdiri di puncaknya. Tang Jingtian berkata dengan kaget. Paman kelima, di laut pertama, saya memang sangat kuat tetapi di laut keenam, saya hanya rata-rata, dan di laut ketujuh, saya bahkan bukan ulat. Oh, kalau begitu Huan Erdia. Dia baik-baik saja, tolong jangan khawatir. Dia juga pada tahap pertama dari tahap Mahayana. Dia berkultivasi di tempat yang aman di 6 lautan. Saya tidak memintanya untuk ikut dengan saya kali ini. Saya ingin dia menghabiskan waktu. Lebih banyak waktu untuk kultivasinya. 1822. Ya, memang, dia tidak berbakat sepertimu. Jadi dia benar-benar harus menghabiskan lebih banyak waktu. Kalau begitu paman kelima, aku akan membantumu memperbaiki batu roh. Setelah itu, Omi membantu Tang Jingtian melejit ke pentas Mahayana. Setelah menunggu selama 20 hari, King Jian dari King Clan akhirnya ditangkap dan dikembalikan. Ketika Omi tiba di klan King, King Jian berlutut di aula dengan wajah ketakutan. Omi memerintahkan orang tua King Jian, serta kakek neneknya dan anggota keluarga dekat lainnya, untuk mengeksekusi King Jian sepotong demi sepotong, membalikkan kematiannya saat dia melolong, sehingga King Jian bisa melihat dagingnya dimakan anjing, hanya menyisakan kerangka tulang pada akhirnya. Omi menamparkan kerangka itu hingga berkeping-keping. Saya tidak akan membahas detailnya di sini, jangan sampai saya dicurigai bertele-tele. Setelah itu, Omi dan Mukianji, dengan risiko menghabiskan kultivasi mereka, merobek celah spasial yang mengarah ke alam fana dan memasuki alam fana. Setelah Omi tiba di alam fana dan memperoleh kekaisaran Sang, tentu saja, Omi tidak ingin membuat keributan, jadi dia tetap tidak menonjolkan diri dan kembali. Meskipun baru 5 atau 6 tahun sejak Omi tiba di dunia roh, sudah 50 atau 60 tahun di alam fana. Cucu perempuan Omi, Sang Yang, telah mencapai batas besarnya, begitu pula dengan Little Black. Akhirnya, Omi menemukan putra hitam kecil, murid ungu, dan api kecil. Omi akan membawa Little Fire dan Valet Pupil ke dunia roh. Baik Little Fire maupun Valet Pupil masih merupakan tubuh fana. Keduanya belum berevolusi menjadi naga dan juga unicorn. Namun, dengan bantuan Omi, Little Fury berevolusi menjadi kilin dan murid ungu berubah menjadi naga. Setelah itu, setelah menemani Mukianji berkeliling di alam fana, dia kembali ke alam roh dengan murid api kecil dan murid ungu setelah waktu yang hampir bersamaan. Perjalanan ke alam fana berakhir dengan cepat, dan saya tidak akan membahas detail tentang prosesnya. Wow, apakah ini alam spiritual? Udaranya terlalu bagus, apakah ada aura di seluruh udara? Api kecil menarik napas dalam-dalam dan berkata. Zihitomi juga berkata, sungguh luar biasa, terima kasih Paman Menteri, karena telah membawa kami ke dunia roh. Zihitomi menatap Omi dengan rasa terima kasih di matanya. Aku bisa saja turun lebih awal, tapi aku tidak bisa menemukan kesempatan, tapi ini belum terlambat. Pada saat ini, kalian semua telah memasuki tubuh roh kalian, jadi aku akan meluangkan waktu dulu, membantumu memperbaiki batu roh, dan mempercepat Anda ke tahap Mahayana. Saudara Menteri, apakah tingkat Mahayana sangat kuat? Ngomong-ngomong, berapa tingkat kultivasi dunia spiritual? Tanya api kecil. Omi memutar bola matanya, sungguh pertanyaan yang putih, tapi Omi bisa mengerti bahwa Omi tidak tahu apa-apa saat pertama kali tiba di alam spiritual. Omi memberitahu mereka berdua tentang alam kultivasi abadi terlebih dahulu, dan kemudian Omi akan membantu mereka memperbaiki batu roh. Dengan cara ini, dibutuhkan waktu 10 hari bagi api kecil untuk berubah dari seorang pendatang baru ke alam spiritual menjadi penggarap kirin tahap pertama dari tahap Mahayana. Murid ungu juga berubah menjadi naga hitam tahap pertama Mahayana. Api kecil mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba berubah dari binatang kilin besar menjadi bentuk manusia, dan setelah berubah menjadi bentuk manusia, dia adalah seorang pemuda yang tampak jelas dengan bibir merah dan gigi putih, dan penampilan green. Haha, aku bisa berubah menjadi bentuk manusia. Little Flame tertawa tak percaya. Omi dan Mukianji tercengang, jelas tidak mengharapkan api kecil berubah menjadi seperti manusia setelah mencapai tahap Mahayana. Api kecil, bagaimana kamu melakukannya? Aku tidak tahu kan, murid ungu, kamu mencobanya juga. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kamu naga, yang telah mencapai tahap Mahayana, juga dapat berubah menjadi bentuk manusia. Kamu hanya perlu memusatkan perhatianmu. Ubah saja bayi Anda menjadi bentuk manusia. Oke, Paman Api, aku akan mencoba. Murid ungu mencobanya, dan tentu saja, dia berhasil juga, berubah menjadi manusia, dan murid ungu berubah menjadi pemuda gemuk berjenggot. Omi tercengang saat melihat wujud manusia murid ungu. Jika mereka tidak berhalusinasi, mustahil membayangkan seperti apa wujud manusia mereka. Haha, aku juga berhasil. Berkat Paman Api, aku merasa sangat nyaman setelah beraparate menjadi manusia. Omong-omong, kenapa janggutku banyak tapi Paman Api tidak? Zihitomi berkata dengan wajah tertekan. Mukianji berkata, sejauh yang saya tahu, spesies apapun dengan peringkat yang lebih tinggi hanya dapat berubah menjadi penampilan manusia setelah mereka berkultivasi ke tahap divide atau lebih tinggi.
Penampilan yang Anda ubah saat ini adalah apa yang Anda miliki sejak lahir, yaitu, penampilan manusia Anda telah ditentukan sejak lahir, sama seperti kita manusia, terlepas dari keindahan atau keburukannya. Oh, Bibi Tousan, jadi dari penampilanku sekarang, aku termasuk yang paling tampan di antara manusia. Tanya Ungu Hitomi. Mukianji tertegun dan menggelengkan kepalanya. Penampilan humanoidku tidak termasuk dalam kategori tampan. Zi Hitomi sedikit tertekan. Little Fire juga sibuk bertanya, kakak ipar, bagaimana dengan saya? Penampilan humanoid saya harus di antara yang tampan di antara manusia, kan? Bagaimana dibandingkan dengan saudara laki-laki saya? Mukianji berkata, aku juga tidak akan bertele-tele. Penampilan Little Fire terlalu jelas dan elegan, meskipun tidak jelek, tetapi juga tidak tampan. Tidak sebanding dengan Omi. Itu bukan karena dia laki-laki saya mengatakan ini. Saya hanya membicarakannya kasus per kasus, haha. Oh, kenapa kamu tidak menyulapku dengan tampang humanoid yang tampan? Little Fire berteriak frustrasi. Omi tertawa, jangan tarik hal-hal yang tidak berguna ini. Di dunia roh, tanpa kekuatan, tidak peduli seberapa tampan kamu, itu tidak berguna. Selain itu, kamu dalam bentuk binatang buas, apa gunanya menjadi humanoid? Hei, juga. Sekarang kalian juga telah mencapai tahap Mahayana, mari kita pergi ke kota Zubai, bawa paman kelima saya, lalu kita akan kembali ke 4 laut dulu. Mukianji berkata, awalnya, saya pikir kami akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan hal-hal ini, tetapi itu bahkan belum 3 bulan. Jembatan Pelangi 5 Laut akan memakan waktu 1 tahun untuk dibuka, jadi tidak kita harus menunggu 9 bulan sebelum kita bisa kembali ke 6 lautan. Yah, saya tidak berpikir itu akan secepat ini. Mari kita pergi ke Forseas dulu. Saya tidak tahu apakah Little White Dragon dia ada di rumah Xia Xiaoxin. Mata Zi Pupil berbinar, sibuk berkata, Paman Menteri, naga putih kecil apa? Apakah itu jenisku? Ya, dia juga seekor naga muda yang entah bagaimana tertinggal di One Heavy dan diadopsi olehku dan seorang wanita. Wow, akhirnya aku bisa bertemu dengan jenisku sendiri. Kata Hitomi ungu dengan mata penuh antisipasi. Kak Chen, saya sudah bujangan selama bertahun-tahun. Bisakah saya bertemu dengan jenis saya sendiri di sini? Aku tidak yakin tentang itu, tapi kupikir akan ada sesuatu. Omong-omong, api kecil, bukankah kamu dulu mengatakan bahwa kamu memiliki semacam ingatan yang diwarisi? Sekarang apakah kamu mendapatkan ingatan yang diwarisi? Belum, ini sangat aneh. Saya sudah berada di tahap Mahayana, tetapi saya masih belum memperoleh ingatan yang diwarisi. Mungkinkah leluhur klan Kilin saya adalah keberadaan yang sangat luar biasa? Mungkin. Murid ungu bertanya, Paman Menteri, apakah ada ras naga di dunia roh itu? Mukianji berkata, tentu saja ada, tetapi kami belum pernah ke sana saat ini, dan saya mendengar bahwa klan naga juga berada di Seven Heavy Sea. Meskipun Seven Heavy Seas dikendalikan oleh 5 kekuatan besar, klan naga dan klan roh bagaimanapun, selalu ada, dan alasan mengapa klan naga dan klan roh tidak mendominasi 7 laut berat adalah karena klan naga dan klan naga, keduanya kecil jumlahnya, tidak bisa membentuk skala lagi. Saya pikir itu akan lebih jelas di masa depan ketika kita mencapai Seven Seas. 1823. Apa itu keluarga roh? Tanya Little Fire. Omi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu persis, seseorang dulu menganggapku sebagai suku roh, ya. Mukianji berkata, klan roh adalah klan setengah abadi. Jumlahnya sedikit, aku mendengar bahwa di 7 lautan, kekuatan mereka tidak lebih buruk daripada mereka yang makan dan menggunakan senjata sudo abadi. Hanya saja populasi mereka jarang dan mereka tidak berpartisipasi dalam non-kompetisi, tetapi 5 kekuatan dari 7 lautan tidak berani mengacaukannya. Baiklah, mari kita bicara sambil berjalan. Omi berjalan ke kota Zubai. Sebelum Omi turun, dia meminta Tang Jingtian untuk menunggu di kota Zubai. Jadi ketika dia tiba di salah satu rumah besar kota Zubai, Omi melihat Tang Jingtian. Paman kelima, hei, kenapa kamu kembali begitu cepat? Omi berkata, memasuki alam fana itu seperti ikan paus di laut memasuki kolam, belum lagi betapa tidak nyamannya itu, Anda tidak bisa tinggal sebentar. Juga tidak ada kerabat yang Anda kenal di alam fana, jadi Anda berbalik dan kemudian datang lebih awal. Omong-omong, ini adalah murid ungu, dari klan naga, dan ini api kecil, dari klan unicorn. Mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia begitu mencapai tahap pembedaan, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat mereka dalam bentuk aslinya lagi di masa depan. Tidak apa-apa, tetapi apakah Anda yakin bahwa api kecil ini adalah klan Kilin? Ya, Tang Jingtian berkata, Omi, aku pernah membaca buku kuno sebelumnya yang mengatakan bahwa Kilin adalah binatang suci yang jarang ada di dunia roh kita. Saya baru saja membaca apa yang dikatakan buku kuno, kebenaran atau kepalsuan tidak diketahui. Tang Jingtian tersenyum. Omi berkata, Paman kelima, sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi ke 4 laut, lagi pula aura di sini lemah, tidak ada gunanya tinggal di sini. Bagus. Omi dengan cepat kembali ke Four Heavy Seas. Sesampainya di Four Seas, dia langsung menuju ke rumah Xia Xiaoxin. Xia Xiaoxin. Omi. Xia Xiaoxin memandang ketiga orang asing di sekitar Omi dan agak pendiam. Omi berkata, ini paman kelima saya, Tang Jingtian, ini saudara saya, api kecil, bentuk aslinya adalah unicorn, dan ini adalah keponakan saya, murid ungu, bentuk aslinya adalah naga hitam. Little Fire sedikit malu dan menyapa Xia Xiaoxin. Halo. Halo. Xia Xiaoxin juga menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. Zi Hitomi tidak malu dan bertanya, Paman Menteri, apakah ini juga saudara iparmu? Omi memutar matanya, apakah Paman Menteri orang yang genit di matamu? Jadi aku harus memanggilnya apa? Zi Tongxin berkata, ayahku memberitahuku bahwa Paman Chen adalah pria yang ramah. Mukianji berkata, panggil dia Sister Xiaoxin. Oh, Sister Xiaoxin, halo, tolong jaga satu sama lain.
Jagalah satu sama lain. Xia Xiaoxin juga cukup pemalu dan bukan tipe orang yang sangat aktif dalam berpenampilan. Omi berkata, semua orang tidak berdiri di sini. Masuk ke rumah, kan, Xiaoxin, di mana Xiao Baiku? Dia ada di halaman belakang, aku akan memanggilnya keluar. Xia Xiaoxin bersiul. Segera setelah itu, seekor naga putih kecil terbang keluar dari rumah. Kakak, naga putih kecil itu berteriak gembira ketika melihat Omi. Putih kecil, lama tidak bertemu, sudah dewasa. Omi tersenyum hehehe. Little White segera melilit tubuh Omi. Saudaraku, Xiao Bai sangat merindukanmu. Kemana saja kamu? Mengapa kamu hanya mencariku sekarang? Kakak punya sesuatu untuk dilakukan, tapi jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu mulai sekarang. Xiao Bai tidak pernah ingin berpisah dari kakak dan adiknya lagi. Naga putih kecil itu senang. Omi berkata, Bai kecil, apakah kamu ingin menjadi pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana A? Dan EBS? Pikirkan, kakakku bilang dia semua bantuanmu, bisakah kamu menjadikanku seorang Maharishi juga? Tentu saja. Mukianji berkata, Omi, Sebastian masih sangat muda, apakah kamu yakin ingin membuatnya cepat? Mengapa kamu tidak menunggu sampai dia sedikit lebih tua? Dia masih sangat muda, pikiran atau tubuhnya mungkin tidak dapat menanganinya. Dia, Omi mengangguk, lagi pula tidak perlu terburu-buru. Baik kecil, kalau begitu, ketika kamu dewasa, kakak akan membantumu. Tapi, kapan baik kecil akan menjadi dewasa? Ini, saya tidak tahu. Sekitar 16 tahun atau lebih, Sebastian hampir mencapai usia 15 tahun untuk manusia. Kalau begitu mari kita tunggu 16 tahun. Omi tidak membantu Little White Dragon memurnikan batu roh. Little White Dragon bahkan belum tahu apa itu pemurnian. Dia sekarang setara dengan anak manusia berusia 3 atau 4 tahun. Bagaimana dia bisa tahu sebanyak itu? Hari berikutnya, Xia Xiaoxin, ayo pergi. Pergi ke suatu tempat. Bukankah kita setuju untuk meningkatkan pengetahuan kita dengan saya mulai sekarang? Untuk saat ini, kita akan pergi ke 5 laut berat, dan ketika saatnya tiba, kita akan pergi ke 6 laut berat. Tapi, sangat tiba-tiba, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluargamu. 1 jam kemudian, Omi membawa Xia Xiaoxin dan yang lainnya dan memasuki 5 laut berat. Setelah tiba di Five Heavy Seas, Omi tiba di atas danau tertentu. Omi berteriak, 8 mata, jangan keluar dulu. Wow, seekor binatang aneh dengan 8 mata tiba-tiba keluar dari danau. Tepatnya 8 mata, pikir Omi. 8 mata dalam bentuk aslinya sangat jelek. Jika itu berubah menjadi bentuk manusia di masa depan, pasti akan sangat jelek. Namun, diperkirakan 8 mata akan memiliki untuk mencapai perampokan untuk dapat berhalusinasi menjadi bentuk manusia. Senior Tang, 8 mata berseru kaget. Omi berkata, 8 mata, setelah aku berjanji padamu bahwa di masa depan, aku akan membantumu memasuki 6 lautan. Hachimoku mengangguk penuh semangat. Sekarang ikuti saya, 9 bulan kemudian, jembatan pelangi akan terbuka, dan saya akan membawa Anda ke 6 lautan. Terima kasih, Senior Tang, terima kasih. 8 mata bersyukur, tidak menyangka Umi akan memenuhi janji aslinya begitu cepat. Ayo pergi, ayo menginap di keluarga rubah biru dulu. Ya, Tang Senior. Omi tiba di keluarga rubah biru dan langsung mengambil alih keluarga rubah biru terlebih dahulu. Tidak ada seorang pun di keluarga rubah biru yang mampu melawan Omi dan hanya bisa melayaninya dengan hati-hati. Dalam sekejap mata, 9 bulan berlalu. Akhirnya, hari pembukaan jembatan pelangi telah tiba lagi. Pagi-pagi sekali Omi menunggu di tanah tempat jembatan pelangi akan mendarat. Little Fire dan Purple Pupil keduanya tampak bersemangat. Ini akan menjadi 6 lautan, sangat bersemangat. Omi terdiam, untukmu, apa perbedaan antara 5 lautan berat dan 6 lautan berat? Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Sepertinya begitu. Api kecil tiba-tiba tidak bersemangat. Tidak bisa berkata-kata. Mukianji tersenyum. Segera, jembatan pelangi mendarat dan Omi dan yang lainnya adalah yang pertama menaikinya, diikuti oleh beberapa orang dari keluarga rubah biru, dan Omi tidak peduli dengan mereka. Sepanjang jalan menuju Six Heavy, dia berdiri di salah satu jalan Six Heavy. Saudara Chen, apakah ini rumah Anda di 6 laut berat? Tanya api kecil. Tidak, ini masih perjalanan sehari lagi. Rumahku di dinasti Moji. Ayo pergi. Omi terbang, sisanya mengikuti di belakangnya. Sehari kemudian, mereka akhirnya kembali ke istana dinasti Moji, setelah 1 tahun. 1824. Tang Sao, kamu kembali. Lu Yuxi adalah orang pertama yang melihat Omi. Ya, bagaimana kabar semua orang tahun ini? Itu dia apa yang bisa berubah 1 tahun. Omong-omong, Tang Sao, Yang Mulia Kaisar Panjang mengatakan bahwa jika kamu kembali, cari dia segera. Oke, panggil semua orang di sini dulu. Segera Tang Huan, Mo Yuyan, King Sui, Yan Xinyi dan beberapa lainnya bergegas. Saudaraku, Tang Huan berlari ke gerbang, hanya untuk meneriakkan satu kata, dan kemudian dia melihat ayahnya. Suara Tang Huan berhenti tiba-tiba. Ayah, Tang Huan menangis dan melemparkan dirinya ke arah Tang Jingtian. Huan Huan. Tang Jingtian berteriak kegirangan, ayah dan anak akhirnya bersatu kembali, saling berpelukan dengan gembira. Baru setelah sekian lama Umi berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Little Flame dan ini Purple Hitomi. Halo semuanya, Little Fire menyapa semua orang dengan menahan diri. Omi mengatur murid ungu api kecil di luar dan pergi ke aula istana tertentu untuk mencari Mocking. Paman King, kamu mencariku. Omi pulang kerja. Ya, baru saja kembali, Paman King, katakan saja apa yang kamu inginkan. Omi, beberapa bulan yang lalu, kami mengkonfirmasi kematian ayahku. Apa? Senior Murky Green, benar-benar mati? Ya, sebenarnya.
bukan tebakan liar untuk menebak bahwa ayah saya sudah meninggal, sebelum orang-orang takut untuk memastikan apakah ayah saya benar-benar meninggal. Tapi sekarang kami telah menemukan mayat ayah saya, di sebuah gua. Moking menunjukkan sedikit kesedihan. Omi untuk kesedihan Paman King. Ketika ayah saya ditemukan, mayatnya telah mengering, dan sepertinya dia sudah mati selama bertahun-tahun. Saat itu, ayah saya pasti sudah tahu bahwa dia akan mati, jadi dia tidak berani mengucapkan selamat tinggal kepada kami. Dan menyelinap ke hutan belantara untuk mati sendirian. Dia tidak berani memberitahu siapapun, karena hanya jika dia masih hidup, dia akan keberatan dengan musuh asing, dan jika semua orang tahu bahwa dia sudah mati, maka dinasti Mo akan selesai. Dia bahkan tidak memiliki siapapun untuk menemaninya ketika dia meninggal demi dinasti klan Mo kita. Kata Mo King dengan suara yang agak serak. Paman King, jangan sedih, tidak ada gunanya bersedih ketika penatua Mo Green diciptakan seperti ini. Omi sudah terbiasa melihat hidup dan mati. Di alam fana orang yang dicintainya memiliki banyak tenggat waktu, jadi dia tidak melakukannya. Tidak merasakan apa-apa, Omi, berita tentang kematian ayahku akan segera menyebar. Saat itu kurasa akan ada masalah. Paman King, masalah apa yang ada? Sebelum dinasti klan Yao mencoba mencari masalah, mereka semua dihancurkan olehku. Omi, orang luar tidak akan tahu banyak jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan tidak akan percaya bahwa dengan kekuatanmu, kamu bisa memusnahkan dinasti klan Yao. Selain itu, di dalam wilayah dinasti klan Mo kita, ada 500 keluarga dan kekuatan kultivasi abadi besar dan kecil. Kekuatan ini pasti tidak akan mau tunduk pada kita, dan mungkin menciptakan beberapa kemalangan. Dinasti kekaisaran abadi lainnya pasti akan menemukan sesuatu untuk menyebabkan masalah juga. Mari kita musnahkan satu jika ada yang datang. Tapi kamu tidak bisa selalu mengandalkan gulunganmu. Gulunganmu sangat berharga dan jumlahnya tidak banyak. Itu juga benar, pikir Omi dalam hati. Dia tidak bisa menyia-nyiakan semua gulungannya demi dinasti Mo. Ada banyak tempat yang bisa digunakan Omi di masa depan. Kamu kembali dulu dan menghibur putriku. Aku sudah dalam suasana hati yang buruk sejak aku mengetahui bahwa kakeknya meninggal. Adapun apakah ada orang yang akan menyerang dinasti Mo kita di masa depan, kita hanya harus menunggu dan lihat. Kata Mo King. Bagus. Omi berjalan pergi. Omi juga sedikit tertekan di dalam hatinya. Dia ingin mencari tempat dan memiliki kultivasi yang baik, tetapi sebaliknya, dia harus membuang begitu banyak energi untuk dinasti Mo ini. Tentu saja, jika Omi ingin berkultivasi dengan benar, dia pasti harus menemukan tempat dengan lokasi terbaik, dan lokasi terbaik dari 6 laut adalah pusat dari 9 dinasti budidaya. Omi harus mempertahankan wilayah di sini juga. Jika dia ingin berkultivasi di pusat dinasti Mo. Yuyan, Omi datang ke kamar Mo Yuyan. Apakah ayahku menemukanmu? Well, I already know what happened to your grandfather. Please save your grief. Oh, Mo Yuyan threw herself into Omi's arms and cried. Mo Yuyan cried, I thought that my grandfather must not be. Apakah ayahku menemukanmu? Ya, aku sudah tahu apa yang terjadi pada kakekmu. Tolong selamatkan kesedihanmu. Oh, Mo Yuyan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi dan menangis. Mo Yuyan menangis, kupikir kakekku tidak boleh mati. Dia pasti berlatih di tempat yang tidak terganggu. Tapi aku tidak menyangka dia akan mati di gua yang tidak berpenghuni. So, Yuyan, sebenarnya kamu seharusnya sudah siap mental. Kakekmu tidak punya alasan untuk melarikan diri ke tempat lain untuk berkultivasi. Istana adalah tempat dengan aura paling tebal dan terpadat. Jika kakekmu benar-benar ingin berkultivasi, dia pasti sudah masuk. Istana tidak melarikan diri ke tempat tanpa kehadiran manusia. Tempat di mana bahkan tidak ada satu orang pun, yang berarti aura tertipis, dan tidak ada yang mau pergi ke sana sama sekali. Oh, Omi mengelus rambut Mo Yuyan untuk menghiburnya, membiarkannya menangis. Mo Yuyan memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap kakeknya. Wajar untuk bersedih sekarang, bagaimanapun juga dia tidak mengalami sebanyak Omi. Omi melihat Mo Yuyan hampir menangis, sesaat ke pinggangnya, melemparkannya ke tempat tidur. Cara terbaik untuk mengobati kesedihan, mungkin ini, bagaimanapun, setahun belum terlihat, tetapi juga kemenangan perpisahan kecil atas pengantin baru. Sebenarnya, Mo Yuyan dengan cepat melupakan bisnis kakeknya, hal-hal vulgar ini untuk saat ini tidak dikatakan. Keesokan harinya, Omi mengeluarkan gulungan. Ini adalah formasi pengumpulan roh. Jika Anda menggunakan formasi pengumpulan roh ini, Anda dapat mengumpulkan semua aura di sekitarnya ke tempat ini. Sayangnya, hanya ada 2 gulungan dari gulir formasi pengumpulan roh ini di reruntuhan Raja Iblis 9 Dao. Haruskah aku menggunakan gulir formasi pengumpulan roh atau tidak? Omi memegang gulungan itu di tangannya dan diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Jika digunakan, hanya ada 2 gulungan benda ini, akan segera berkurang 1. Awalnya gulungan pengumpulan roh ini, Omi berencana untuk menggunakannya setelah dia mencapai 7 laut berat, tetapi saat ini, Omi jelas tidak pergi ke 7 laut. Laut berat begitu cepat. Mo Yuyan bangkit dan berjalan keluar ruangan, melihat Omi memegang gulungan, dia bertanya, apa ini? Gulungan pengumpulan roh, aku bingung apakah aku harus menggunakannya atau tidak. Apakah itu melakukan sesuatu? Tentu saja ada, dia bisa mengumpulkan semua aura di sekelilingnya. Formasi pengumpulan roh ini, ada 2 cara untuk menggunakannya. Yang pertama, cara jangka panjang, dan yang kedua, cara jangka pendek. Jangka panjang, selama 100 batu roh kelas 7 disediakan setiap hari, itu dapat berjalan terus-menerus, tetapi dengan cara ini, jumlah ki roh yang dikumpulkan kecil. Dalam jangka pendek, hanya waktu singkat untuk mengumpulkan semua ki roh. Jumlahnya ki roh diperkirakan akan meledak, tetapi sayangnya, itu hanya bisa bertahan sekitar setengah bulan. Kalau begitu pasti pilih jangka panjang dalam jangka pendek, meskipun ada banyak untuk sementara, jika Anda tidak bisa menyerap semuanya, tidak ada gunanya. Kata Mo Yuyan.
Omi berkata, tidak, saya dapat menyerap semuanya. Secara relatif, hati saya lebih condong ke jangka pendek, meskipun hanya dapat bertahan selama 15 hari, tetapi saya dapat menyerap segenggam penuh dalam 15 hari. Saya pikir, 15 hari, biarkan aku menerobos 3 atau 5 alam tidak masalah. 1825. Di mana kebutuhan untuk memikirkannya, cepat dan gunakan. Tapi gulir pengumpulan roh ini, hanya ada 2 gulungan. Saya menggunakannya sekarang untuk menggunakannya. Akan ada satu kesempatan lebih sedikit untuk menggunakannya di masa depan di Laut Ketujuh. Itu pasti lebih hemat biaya untuk menggunakannya. Di Laut Ketujuh daripada di Laut Keenam. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu mengeluarkannya? Kemarin ayahmu mengatakan bahwa sejak kematian kakekmu telah dikonfirmasi. Selanjutnya, pasti akan ada beberapa keluarga budidaya abadi yang tunduk pada dinasti Mo yang tidak senang dan ingin menimbulkan masalah atau bahkan memberontak. Itu sebabnya saya menginginkan ini, untuk meningkatkan kekuatanku sedikit lagi. Kalau begitu gunakan itu, jangan terlalu memikirkan masa depan. Kamu selalu ingin menggunakannya nanti ketika kamu mencapai Seven Seas. Bagaimana jika kamu mati sebelum mencapai Seven Seas? Atau apakah itu diambil dari kami? Jadi jangan, tidak selalu memikirkan nanti. Merebut hadiah adalah yang penting. Dan bagaimana jika Anda menemukan beberapa relik nanti dan menemukan gulungan seperti ini? Maka bukankah akan sia-sia untuk tidak menggunakannya sekarang? Omi merasa agak masuk akal, banyak berpikir tentang apa yang harus dilakukan nanti. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan menggunakan gulir formasi pengumpulan roh. Pada saat itu, kalian semua akan memasuki formasi pengumpulan roh ini untuk berkultivasi, dan terserah kalian semua seberapa banyak yang dapat ditingkatkan. Baiklah, kalau begitu kamu pergi berbicara dengan ayahku dan melihat apa yang dia sarankan. Omi pergi mencari Mocking lagi. Mocking terkejut ketika dia mendengar, kamu memiliki gulir formasi pengumpulan roh. Kamu tidak bercanda, apa yang lucu tentang ini? Don tampak bingung, apakah aneh memiliki gulungan ini? Astaga, Omi, apa yang Anda ingin saya katakan tentang Anda? Anda bahkan memiliki gulir pengumpulan roh. Sangat bercerita. Omi, kamu tidak boleh menggunakan gulir pengumpulan roh atau kamu akan selesai jika kamu ditemukan. Mengapa? Omi, gulungan formasi roh pengumpul, itu adalah gulungan formasi yang sangat terkenal dan telah lama hilang. Jika pasukan 7 laut tahu bahwa Anda memiliki gulir formasi besar roh pengumpul, saya yakin mereka akan segera turun dan mengambilnya. Anda tahu apa arti gulungan formasi pengumpulan roh? Artinya, sekali digunakan, kemungkinan besar akan dengan cepat membantu seseorang meningkatkan setengah ranah atau bahkan ranah. Katakan padaku, mereka yang kuat di tahap kesengsaraan tidak akan menjadi gila jika mereka menemukan harta karun semacam ini. Paman King, sejujurnya, aku berencana menggunakan gulir pengumpulan roh. Jangan pernah menggunakannya. Sial, kalau begitu aku tidak bisa menggunakannya bahkan jika aku memiliki sesuatu yang bagus. Jika kamu ketahuan, daya tarik ini hanya sedikit lebih buruk daripada artefak sudo abadi, kecuali kamu tidak akan ditemukan. Tapi benda ini tidak mungkin untuk tidak ditemukan, karena setelah digunakan, semua, bahkan setengah dari aura 6 lautan akan bertemu. Kalau begitu saya bisa menggunakannya di tempat lain, tidak harus di dinasti Moji, kata Omi. Mocking berkata, jika Anda menggunakannya di tempat lain, aura masih akan datang dalam jumlah besar, dan orang lain akan menemukannya, kecuali jika itu adalah tempat yang sangat rahasia, tetapi tempat yang sangat rahasia tidak memiliki banyak aura sama sekali. Itu belum tentu benar. Omi memikirkan sebuah tempat. Kenapa kamu bilang begitu? Paman King, saya tahu tempat yang memiliki aura yang sangat kuat. Tempat itu, di dasar laut kematian, laut sama dengan daratan, juga memiliki aura. Jika saya menggunakan formasi pengumpulan roh di dasar laut, bukankah itu bahkan kurang terlihat oleh Dao? Mocking berkata, kamu benar-benar gila. Sekarang laut kematian telah menjadi tempat terlarang bagi para pembudidaya abadi. Tidak ada yang berani pergi ke laut kematian, dan kamu masih berani pergi ke sana untuk mengatur pengumpulan roh. Pembentukan. Itu benar, Paman King, kematian. Bagaimana keadaan binatang buas dari laut orang mati itu sekarang? Sejak kejadian setahun yang lalu, laut kematian tidak memiliki kelainan untuk saat ini. Tapi tidak peduli apa, sekarang semua orang tahu ada binatang buas di sana. Tidak ada yang berani pergi ke sana. Omi berkata, saya pikir binatang buas yang disegel di laut kematian harus diam saat ini. Dia hanya meledak sesekali. Dia tidak berjuang sepanjang waktu. Lautan kematian seharusnya baik-baik saja sekarang. Saya masih ingin pergi ke sana untuk mendirikan formasi pengumpulan roh. Sama sekali tidak. Paman King, aku sudah memutuskan apakah kamu ingin ikut denganku. Kamu benar-benar gila, aku tidak akan pergi. Baiklah, aku akan pergi besok. Datang dan beritahu aku jika kamu mau. Omi, Yuyan, kamu tidak bisa membawanya bersamamu. Perintah Mocking. Omi berkata, terserah dia untuk memutuskan. Baiklah, aku akan pergi dulu. Setelah Omi pergi, Mocking tertekan. Kenapa ada orang yang tidak takut mati, mengetahui bahwa ada harimau di gunung? Keesokan paginya, Omi berangkat ke laut kematian bersama Tang Huan, Tang Jingtian, Mo Qianji, Yan Xinyi, Lu Yuxi, air ringan, Xia Xiaoxian, api kecil, dan murid ungu. Adapun Mocking, Omi mengirim seseorang untuk menanyakannya di pagi hari apakah dia akan pergi atau tidak. Dia masih bersikeras untuk tidak pergi, dan juga ingin menghentikan Mo Yuyan. Namun, sikap Mo Yuyan tegas, Omi pergi kemana dia pergi. Dan membuat kemarahan Mocking setengah mati. Sungguh seorang wanita. Omi, kita benar-benar tidak akan mendapat masalah. Jangan khawatir, intuisi saya akurat, binatang buas di laut kematian itu pasti berada dalam masa sunyi lagi sekarang. Tidak seperti binatang buas itu telah berada di laut kematian selama 1 atau 2 tahun. Ini sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mungkin ratusan juta tahun. Di mana bahayanya? Mocking itu.
Dia benar-benar takut mati. Aku jamin dia akan menyesalinya. Kali ini, kita semua harus mengambil kesempatan untuk menyerap energi spiritual dengan kejam dan mencoba menaikkan peringkat 3 atau 5 dalam waktu setengah bulan. Jangan sia-siakan waktu seperti itu. Formasi pengumpulan roh saya yang berharga, kata Omi. Semua orang menganggukkan kepala. Tentang formasi pengumpulan roh kita juga tidak bisa memberitahu dunia luar. Itu adalah sesuatu yang bahkan yang terkuat dari 7 lautan akan iri. Tentu saja, kami tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika kami mati. Beberapa hari kemudian, Omi dan yang lainnya tiba di Laut Kematian, persis di mana binatang buas itu meletus setahun yang lalu. Hari ini, Laut Kematian memang sangat sunyi dan tidak berpenghuni, dan semua orang tidak berani datang. Ini bagus jika kita memulai formasi pengumpulan roh di sini. Tidak ada yang akan menemukannya, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak berani datang. Omi tersenyum. Namun, yang lain tidak setenang Omi dan merasa takut melihat lautan. Apakah binatang buas itu tiba-tiba habis? Air cahaya bertanya dengan ketakutan. Omi berkata, kurasa tidak, kurasa kita tidak bernasib buruk seperti itu. Ah, seharusnya, sangat tidak yakin, kamu berani datang ke sini. Little Fire tertawa, kalian tidak mengerti ini, saudaraku Chen. Saat itu di dunia fana terkenal karena tidak takut mati. Dia akan pergi kemanapun ada risiko kematian. Semua orang merasa kedinginan. Omi tidak bisa berkata-kata, tetapi memang benar bahwa saat itu di alam fana, di mana tingkat kematiannya tinggi, dia akan pergi kemanapun itu. Pikirkan tentang saat itu, muda dan sembrono, dan tetap saja ini tidak takut dimanapun. Saat ini, sebagian besar pembudidaya abadi di alam spiritual lebih takut mati. Dimanapun mereka mendengar bahaya, lebih sedikit orang akan pergi. Misalnya, Laut Kematian sekarang menjadi tanah terlarang. 1826. Omi berkata, semuanya ayo pergi ke laut sekarang. Benar-benar pergi. Lu Yusi dan yang lainnya berkata dengan ketakutan. Tang Huan berkata, aku merasa seram, seperti ada sesuatu dalam kegelapan. Ya, aku juga merasa kita berada di tempat yang berbahaya. Omi berkata, ketakutan semua dihasilkan oleh pikiran. Jika kalian tidak takut, kalian tidak punya apa-apa. Sama seperti saya tidak merasa kita akan mati di sini. Jadi saya tidak merasa menyeramkan. Setelah mengatakan itu, Omi adalah orang pertama yang menyerbu ke dasar laut. Mukianji mengikuti, dan yang kedua mengikuti, menumpuk di dasar laut. Little Fire dan Valet Tubil juga ingin mengikuti, dan Yan Xinyi menghela nafas dan mengikutinya. Sisanya, bagaimanapun, kurang berani dan gemetar di udara. Apakah kalian pikir binatang buas itu akan menunggu kita di dasar laut? Sayangnya, Tang Sao benar-benar terlalu berani. Baru setahun yang lalu beberapa ratus setengah manusia mati di sini dengan kuat dan hanya setahun yang lalu, Tang Sao datang berlari ke sini. Berhenti bicara, ayo cepat menyusul. Ingat, kamu dulu. Tidak kamu duluan. Oh, aku benar-benar takut. Saat itu, Omi muncul dari laut dan berteriak, hei, ayo, pulang dulu. Oh, semua orang tidak punya pilihan selain pergi ke dasar laut. Ketika Omi mencapai dasar laut, dia melihat bahwa di mana klan Shuro yang asli berada, sekarang telah menjadi reruntuhan. Apa yang terjadi dengan klan Sura? Tang Huan sibuk bertanya. Tidak perlu mengatakan itu sudah hilang. Pasti waktu itu setahun yang lalu ketika binatang buas meletus dan tempat ini juga terpengaruh, seluruh klan Sura itu pasti tidak selamat. Betapa tragisnya. Baiklah, ini adalah tempat di mana aura Laut Kematian adalah yang terkuat tidak kurang dari di dinasti Mo. Mari kita siapkan formasi pengumpulan roh di sini. Mengatakan itu, Omi mengeluarkan gulungan formasi. Omi mengulurkan tangannya dan gulungan formasi terbuka, dan tiba-tiba, radius puluhan ribu meter tertutup. Omi mengeluarkan setumpuk batu roh kelas 8 dan memasukkannya ke dalam perangkat mata formasi. Formasi diaktifkan, dan kemudian aura yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah formasi pengumpulan roh. Wow, sangat efektif, hanya kurang dari 1 menit, dan rasanya auranya 10 kali lebih kuat. Formasi pengumpulan roh benar-benar kuat. Semua orang tercengang, mereka baru saja merasakan ketakutan, tetapi sekarang mereka telah melupakan binatang buas itu. Wow, auranya 10 kali lebih kuat lagi. Itu hanya beberapa menit, dan auranya telah meningkat 20 kali lipat. Omi juga harus terkesan. Formasi pengumpulan roh benar-benar terlalu kuat, dan dia tidak tahu siapa yang membuatnya saat itu. Pasti Master Formasi Super yang membuatnya. Pada saat ini, Mukianji menunjuk ke mata formasi pengumpulan roh dan berkata, lihat, di mata formasi pengumpulan roh, sepertinya ada beberapa kata. Ah, sepertinya begitu. Omi melihatnya, dan dalam cahaya yang dipancarkan dari mata formasi, 2 kata bersinar, dan 2 kata itu adalah Simen. Gerbang Barat. Apakah ini nama keluarga pendahulu yang menciptakan formasi pengumpulan roh? Omi mengangguk, bukan tidak mungkin, Master yang menciptakan bulir pengumpulan roh yang begitu kuat saat itu pasti bermarga Simen. Baiklah, semuanya, jangan buang waktu, kita hanya punya waktu setengah bulan. Omi segera duduk di lantai dan mulai menyerap auranya. Semua orang juga duduk. Omi membuka setiap pori-pori tubuhnya dan menghirupnya dengan liar. Namun, formasi pengumpulan roh masih mengumpulkan aura, dan seluruh aura Laut Kematian terus mengalir ke dalam formasi pengumpulan roh. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Omi tertawa terbahak-bahak tahap ketiga dari pentas Mahayana. Wow, sangat cepat, baru sehari sejak dia berhasil menembus tahap ketiga. Kalian cepat juga, masih ada 14 hari lagi. Omi tidak memiliki banyak omong kosong dan melanjutkan. Setelah 1 hari, Omi tersenyum. Panggung Mahayana, panggung keempat. Omi sangat senang di dalam, meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan pemurnian batu roh, tetapi menembus 2 alam dalam 2 hari berturut-turut, ini sudah setara dengan kecepatan ilahi. Setelah Omi kembali, Mocking pasti akan menyesalinya sampai mati saat melihatnya.
Tentu saja, premisnya adalah bahwa Omi dan yang lainnya benar-benar kembali utuh, tetapi Omi mempercayai intuisinya sendiri. Hari keempat, tahap Mahayana, tahap kelima. Momentum di tubuh Omi naik ke atas. Pada saat itu, Mukianji berkata, tahap Mahayana, langkah ketiga. Omi menemukan bahwa Mukianji juga telah menembus cukup cepat ketiga langkah dari tahap Mahayana. Mata Omi melihat lagi, dan sisanya juga telah mencapai setidaknya tahap kedua dari tahap Mahayana. Sama seperti itu, mereka terus menyerap aura. Pada saat ini aura formasi pengumpulan roh bahkan lebih tebal, setidaknya 5.000 kali lebih tebal dari sebelumnya. Konsentrasi aura ini, 7 lautan tidak lebih dari ini, dan baru 4 hari yang lalu, puncak dari formasi pengumpulan roh masih jauh dari jangkauan. Hari ke-6, tahap ke-6 dari tahap Mahayana. Hehe, saya berada di tahap ke-4 dari tahap Mahayana. Wow, saya telah menembus ke langkah ketiga dari tahap Mahayana. Semua orang senang untuk menginformasikan kabar baik. Itu saja. 10 hari telah berlalu, dan konsentrasi aura formasi pengumpulan roh dikhawatirkan telah mencapai 100.000 kali lipat konsentrasi aslinya. Dengan konsentrasi seperti itu, Seven Heavy Seas bahkan tidak dekat. Dan sekarang, seluruh 6 lautan sedang berdiskusi. Aneh, mengapa auranya terasa begitu buruk dalam beberapa hari terakhir? Ya, terutama hari ini, rasanya seperti tidak ada aura di udara. Di semua tempat di 6 laut berat, semua orang merasakannya. Tapi di 9 kaisar abadi dari 6 laut, mereka melihat ke arah laut kematian. Aura melonjak menuju laut kematian, apa yang terjadi? Mungkinkah binatang buas yang melakukannya? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa berkultivasi di ke-6 lautan, dan kita telah kehilangan semua aura kita. Banyak orang kuat merasa bahwa arah hilangnya aura berada di laut kematian, tetapi tidak ada yang berani pergi ke laut kematian untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan saat ini di dinasti Mo, Mocking berdiri di istana dan bergumam pada dirinya sendiri, Omi benar-benar memulai formasi pengumpulan roh di laut kematian, sayangnya. Mocking menghela nafas tidak yakin apakah dia menyesalinya. Namun, ada satu hal yang membuat Mocking terkejut, formasi pengumpulan roh itu benar-benar diciptakan oleh master formasi terkuat dalam sejarah, itu sangat menakutkan sehingga auranya bahkan bisa disedot dari tempat yang begitu jauh. Di dasar laut kematian, Omi berteriak Mahayana tahap 8. Wow sial, cepat sekali. Yang lain berteriak, Omi telah tersedot selama 10 hari dan telah mencapai langkah ke-8 dari tahap Mahayana, hanya 2 langkah lagi dari mencapai kesusahan dan menjadi setengah abadi yang kuat. Pada saat ini, Omi juga gugup di dalam. Omi berharap dia akan dapat memasuki tahap pertama kesengsaraan dalam 5 hari ke depan. Tetapi jangan lihat fakta bahwa dia hanya berjarak 2 langkah, tetapi 2 langkah terakhir seringkali yang paling sulit. Apakah aku bisa masuk ke tahap pertama kesengsaraan? Seharusnya, jika aku menjadi tahap kesusahan, kekuatanku akan meningkat terlalu banyak, dan aku bisa melatih formasi 12 pedangku. Jika aku melakukannya, itu akan menjadi senjata yang setara dengan senjata sudo abadi. Omi berteriak kegirangan di dalam. 1827. Akhirnya, setengah bulan telah tiba. Formasi pengumpulan roh tiba-tiba gagal. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam. Kenapa begitu cepat? Tang Huan dan yang lainnya berteriak. Waktu bahagia selalu singkat, kata Lightwater sambil tersenyum. Setelah setengah bulan menyerap aura dari formasi pengumpulan roh, Omi akhirnya berhasil lolos ke tahap pertama kesengsaraan. Api kecil adalah yang pertama mengetahuinya dan sibuk berkata, "Selamat, Saudara Chen, karena telah melangkah ke tahap pertama kesengsaraan." Wow, semua orang memandang Omi, dan benar saja, Omi memiliki aura yang luar biasa, dan sudah menjadi setengah abadi. Tang Sao, kamu telah menjadi setengah abadi. Hehe, ya omong-omong, kalian semua telah mendapatkan cukup banyak, kan? Terima kasih, Tang Sao. Lu Yuxi bersyukur, jika bukan karena mengikuti Omi, bagaimana bisa ada kesempatan seperti itu? Sekarang, Mukianji telah menembus ke langkah ke-7 dari tahap Mahayana, Xia Xiaoxin juga telah menembus ke langkah ke-6 dari tahap Mahayana, Tang Huan, Lu Yuxi, Yan Xingyi, dan Mo Yuyan, juga di langkah ke-6 dari tahap Mahayana, air ringan pada tahap ke-5 dari tahap Mahayana, dan murid ungu pada tahap ke-5 dari tahap Mahayana. Dan api kecil, Omi terkejut, api kecil, kamu telah menembus tahap ke-9 dari tahap Mahayana. Ya, astaga, bagaimana kabarmu begitu cepat bahkan lebih cepat dari Mukianji? Api kecil meludahkan lidahnya. Tampaknya keuntungan Saint Beast alami Little Fire secara bertahap ikut bermain saat wilayahnya meningkat. Saudara Chen, saya sudah merasakan warisan saya, dan saya pikir saya harus bisa mendapatkan ingatan warisan saya ketika saya menjadi tahap pertama dari kesengsaraan. Selamat api kecil. Tidak, semua ini dianugerahkan kepadaku oleh saudara menteri. Api kecil tidak punya gigi untuk melupakannya. Jangan sopan saudara-saudara, kita semua sudah mendapatkan cukup banyak dan kita hampir kembali. Kata Omi. Omi segera bergegas keluar dari laut. Setelah bergegas keluar dari laut, pikiran Omi bergerak dan 12 pedang terbang muncul di atas kepalanya. Omi, kamu bisa menggunakan 12 pedang terbang sekarang. Ya, ada total 12 set 12 pedang terbang. Masing-masing dari 12 set dapat membentuk formasi pedang, yaitu 12 formasi pedang. Setiap set formasi pedang gabungan kekuatan membunuh tidak kalah dengan senjata sudo abadi. 12 set formasi pedang, satu set lebih kuat dari yang lain. Saya sekarang adalah setengah abadi tahap pertama. Saya dapat menampilkan set formasi pedang pertama. Setelah mengatakan itu, Omi berlatih di udara. 12 pedang terbang kuno terbang di langit. Kekuatan mereka tidak terbatas. Seluruh permukaan laut dipotong menjadi jurang yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan, Omi memanipulasi 12 pedang terbang, dan efeknya sudah sebanding dengan artefak sudo abadi.
Meskipun dia mungkin tidak memenangkan orang terkuat yang memiliki artefak sudo abadi, tetapi dengan tahap pertama dari kesusahan Omi, dengan duel 12 pedang, tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan tahap ketiga dan keempat dari kesusahan. Jika seseorang ingin menang melawan pria kuat dengan senjata sudo abadi, seseorang harus berada di alam yang sama. Omi berlatih selama puluhan menit dan duel pedang set pertama sudah tidak asing baginya. Baiklah, kita bisa kembali sekarang, kata Omi sambil menyingkirkan ke-12 pedang itu. Tang Sao, berapa banyak kekuatan terkuatmu yang bisa kamu capai sekarang? Jika pihak lain tidak memiliki senjata sudo abadi, saya pikir saya harus dapat dengan aman membunuh tahap keempat kesengsaraan. Wow, bagaimana dengan kesengsaraan tingkat kelima? Transmigrasi tahap kelima, meskipun saya mungkin tidak dapat memenangkan pertarungan, saya juga yakin bahwa saya tidak akan dirugikan oleh pihak lain. Bagaimanapun juga, saya menampilkan 12 formasi pedang setara dengan memiliki senjata sudo abadi. Tepat pada saat ini, Omi merasakan ketertarikan yang kuat, lebih besar dari apa yang terjadi. Hati Omi bergetar, rasa krisis yang kuat. Pada saat ini, Tang Huan dan yang lainnya berteriak ketika daya tarik kuat datang dari dasar laut, dan mereka langsung tersedot ke dasar laut. Adapun Omi, karena dia telah mencapai level setengah abadi, Omi mampu melawan. Beberapa detik kemudian, hanya Omi yang tersisa di permukaan laut, dan sisanya tersedot ke dasar laut. Omi terkejut di mana dia berada. Mungkinkah Omi salah? Sebelum kedatangan Don, instingnya memberitahunya bahwa tidak ada bahaya, jadi sekarang dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri sementara yang lain tidak. Tidak, Omi berteriak dan bergegas ke dasar laut. Omi mengikuti atraksi itu turun. Tidak lama kemudian, Omi merasa seolah-olah tiba-tiba tiba di ruang lain, ruang tertutup dengan kegelapan tiada taraf di mana-mana. Mu Qianji dan yang lainnya juga tersedot ke dalam ruang tertutup ini. Qianji, Tang Huan, Omi berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Ya Tuhan, Omi tidak bisa menerima semua ini, itu pasti dilakukan oleh binatang buas di dasar laut itu. Tepat pada saat ini, seluruh ruang tertutup tiba-tiba menyala. Seolah-olah itu datang ke sebuah ruangan besar yang terang. Omi melihat bahwa di ruangan besar yang terang ini, ada banyak orang tergeletak di lantai. Mu Qianji, Yan Xinyi, Tang Huan, api kecil, murid ungu, Mo Yuyan, air ringan, Lu Yuxi, mereka semua berbaring di lantai. Lantai, tampak seperti mereka tidak sadar. Selain mereka, ada banyak pembangkit tenaga setengah abadi lainnya. Di mana ini? Omi gemetar dan segera berlari ke arah beberapa orang yang tergeletak di tanah. Tepat pada saat ini, teriakan keras datang dari atas, jangan bergerak. Omi segera menoleh untuk melihat dan di atas kegelapan di atas kepalanya, hanya ada dua mata besar, dan kedua mata besar itu menatap Omi secara terbuka. Siapa kau? Teriak Omi. Kedua mata raksasa itu menatap Omi sejenak dan berkata, itu kamu, aku tidak menyangka kamu akan berada di sini hari ini, hahaha, hahaha. Tawa keji datang dari atas. Kau mengenalku? Tanya Omi entah bagaimana. Aku tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu di kehidupan sebelumnya, aku tidak mengira kamu akan berada di sini hari ini. Binatang besar di atas kepalanya tertawa malu. Aku dari kehidupanku sebelumnya. Omi bingung. Baiklah, demi kehidupanmu sebelumnya, aku akan melepaskanmu kali ini, keluar dari sini sekarang juga. Kata binatang besar itu. Omi berteriak, tunggu, teman-temanku ini, aku ingin membawa mereka bersamaku. Sungguh 1 inci, tapi aku tidak peduli dengan beberapa pecundang yang bahkan bukan setengah abadi, jadi bawa mereka bersamamu dan keluar. Kata binatang besar itu. Omi bertanya, apakah kamu disegel di sini, Behemoth Beast yang legendaris? Masih legendaris, sepertinya kamu memiliki titik awal yang sangat buruk dalam kehidupan ini. Mengingat penampilan aroganmu di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, Omi tiba-tiba merasakan kekuatan besar itu. Mendorongnya keluar dari ruang tertutup, dan tidak lama kemudian, Omi muncul di permukaan laut, seperti yang dilakukan Mu Qianji dan yang lainnya. Detik berikutnya, Mu Qianji dan yang lainnya terbangun. Ada apa? Apa yang terjadi? Mu Qianji sibuk bertanya, Tang Sao, apa yang baru saja terjadi? Ya, aku merasa kita baru saja pingsan. Don Omi berkata, ayo kembali dulu. 1828. Omi agak terdiam di dalam. Behemoth yang disegel oleh laut kematian sebenarnya mengenal Omi dari kehidupan sebelumnya, dan sepertinya dia tidak menyukai Omi dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak membunuh Omi, mungkin karena beberapa keraguan. Omi tidak penasaran dengan apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, lagi pula kehidupan sebelumnya hanyalah orang lain yang jujur. Omi segera kembali ke dinasti Mo. Ketika Mo King melihat Omi dan yang lainnya kembali, dia langsung menyapa mereka. Apakah kalian baik-baik saja? Mo King sibuk bertanya. Tentu saja kami baik-baik saja, mengapa kami di sini jika tidak? Kata Omi. Mo King bertanya dengan kaget, kamu telah mencapai tahap pertama kesengsaraan. Ya, bukan hanya aku, beberapa dari mereka juga telah mengumpulkan banyak. Mo King segera melihat yang lain, termasuk putrinya Mo Yuyan, yang semuanya telah meningkatkan wilayah mereka sebanyak 4 atau 5 atau bahkan 6 atau 7 atau lebih. Surga, bagaimana terobosan ini bisa begitu cepat? Tubuh Mo King gemetar. Omi berkata, apa yang tidak mungkin, Anda juga mengatakan bahwa formasi pengumpulan roh diciptakan oleh ahli formasi yang sangat kuat, dapat menyerap semua energi spiritual di daerah sekitarnya. Dalam perjalanan kembali, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa sepertinya tidak ada energi spiritual di udara selama setengah bulan terakhir, semuanya tersedot keluar. Saya pikir itu seharusnya disedot oleh formasi pengumpulan roh yang saya dirikan di Laut Kematian. Mo King tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya rumit. Omi berkata, Paman King, kamu terlalu takut mati, itu sebabnya kamu melewatkan kesempatan.
Jika kamu ikut denganku kali ini, aku jamin kamu setidaknya bisa menerobos ke tahap kelima kesusahan. Ah, kesengsaraan tahap kelima. Mocking sangat menyesal, dia telah lama berada di tahap kesengsaraan keempat. Jika dia benar-benar bisa mencapai tahap kesengsaraan kelima, peningkatan status tidak akan pernah menjadi satu bintang, maka dia akan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan suatu negara, tidak seperti sekarang, ketika banyak orang diam-diam mengawasi posisinya. Mocking berkata, apakah kamu masih memiliki formasi pengumpulan roh, bukan? Tidak bisa. Omi langsung menolak untuk menerimanya. Pada saat yang sama, Omi sedikit kesal di dalam. Dia takut mati sebelum tidak pergi. Tetapi sekarang dia memiliki keberanian untuk menyebutkan formasi pengumpulan roh lainnya. Omi memiliki total hanya 2 gulungan formasi pengumpulan roh, dan awalnya keduanya tidak mau digunakan sekarang. Tetapi Mocking sebenarnya berani menyebutkan yang lain. Mocking berkata, jika Anda menggunakan formasi pengumpulan roh sekali lagi, saya yakin saya dapat mencapai tribulasi tahap kedua atau bahkan ketiga. Pada saat itu, Anda akan menjadi lebih kuat, dan Anda bahkan mungkin memiliki sedikit perlawanan di depanku. Tidakkah kamu mau? Mocking sepertinya berusaha membujuk Omi untuk menggunakan yang lain. Omi sedikit jijik di dalam, meskipun dia adalah ayah Mocking, Omi membenci kepengecutannya, takut mati, serta tidak tahu harus berbuat apa. Paman King, jangan katakan apa-apa, itu tidak mungkin. Aku hanya memiliki satu gulir pengumpulan roh yang tersisa, dan yang ini aku tidak akan menggunakannya sekarang, apapun yang terjadi. Omi, kamu salah. Setiap orang memiliki harta yang mereka gunakan pada waktunya, untuk berjaga-jaga. Tidak ada untuk jaga-jaga. Kata Omi keras, sedikit tidak sabar. Omi, pikirkan lagi. Kali ini aku pasti akan pergi denganmu, aku benar-benar terlalu banyak berpikir sebelumnya. Haha, pertimbangkan. Kenapa harus kupertimbangkan? Omi mendengus. Omi, kamu sudah berada di tahap pertama kesengsaraan sekarang. Tidakkah kamu ingin menjadi lebih kuat lebih cepat? Jika kamu menggunakan gulir pengumpulan roh sekali lagi, kamu pasti akan memiliki perlawanan di hadapanku. Tangzi, aku tidak bisa menahannya lagi. Omi benar-benar ingin mencibir, ada perlawanan di depanmu. Percaya atau tidak, aku sudah bisa mencibirmu sekarang. Namun, Omi tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun juga, Mocking adalah ayah Mo Yuyan. Paman King, aku akan kembali dulu, kita semua perlu istirahat. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat dulu, masih ada masalah Spirit Gathering Scroll yang harus dipikirkan. Omi terbang pergi tanpa berkata apa-apa. Mo Yuyan menatap ayahnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Mocking berteriak, Yuyan, datanglah ke istanaku sebentar. Oh, Mo Yuyan datang ke istana Mocking. Yuyan, aku tidak menyangka kamu akan menerobos ke tahap ke-6 dari tahap Mahayana begitu cepat. Mocking tersenyum. Itu semua dianugerahkan oleh Vichen. Saya hanya menggosok kesempatannya. Jika bukan karena dia, saya akan tetap berada di tahap kombinasi. Tidak, saya akan dicemarkan dan dibunuh oleh pangeran dari klan Yao itu. Mo Yuyan berkata. Dalam hati Mo Yuyan, Omilah yang memberinya kehidupan kedua. Karena setahun yang lalu di dinasti klan Yao, jika Omi tidak menyelamatkannya, dia akan tercemar dan kemudian dibunuh. Mengerikan untuk dipikirkan. Yuyan, Omi masih memiliki gulir pengumpulan roh, jadi bantu bujuk dia untuk menggunakannya juga. Jangan menunggu nanti. Penggarap abadi, tidak ada yang tahu hari mana mereka akan mati. Hal baik apapun yang Anda miliki harus segera habis. Jika mereka mati, bukankah itu akan menjadi tawar-menawar bagi orang lain? Kata Mocking. Mo Yuyan sibuk berkata, ayah, anakku tidak akan menggunakan gulir pengumpulan roh kedua dengan mudah lagi. Itu sebabnya aku memintamu untuk membujuknya. Mocking sangat ingin melangkah ke tahap kelima kesengsaraan sendiri, jadi dia sedikit terbawa suasana, dan godaan tahap kelima kesengsaraan terlalu besar baginya. Ayah, aku juga akan kembali dulu. Bagus, jangan lupa untuk berpikir dengan Omi ketika kamu kembali. Mo Yuyan tidak berbicara. Saat ini, di kediaman Omi, Mu Qianji tidak bisa menahan amarah. Benar-benar bukan Mocking senior yang baik. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi begitu tak tahu malu. Lu Yuxi juga memarahi. Itu benar. Sebenarnya memiliki keberanian untuk berbicara tentang gulungan kedua, membuatnya seolah-olah dia juga memiliki bagian di dalamnya. Kalau aku tidak salah, Mo Yuyan dipanggil kembali olehnya. Dia pasti ingin Mo Yuyan membujuk Omi. Menjijikkan. Sebelum dia diajak pergi bersamanya, dia sendiri takut mati untuk tidak pergi. Sekarang, sayangnya, pria ini. Semua orang mengatakan satu kalimat untuk Anda dan satu kalimat untuk saya, tetapi, yaitu, mereka hanya bisa berbicara di bibir mereka, dan mereka tidak bisa memecahkan kesulitan batin Omi. Mu Qianji berkata, begitu orang termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan, mereka akan melakukan apa saja. Omi, aku benar-benar khawatir dia akan mengaburkan hati nuraninya. Jika kamu tidak pernah menggunakan gulungan kedua, kan? Omi terganggu sejenak persetan. Jika saya tidak menganggap bahwa dia adalah ayah Mo Yuyan, saya benar-benar ingin menebasnya. Oh, itu belum sampai, jangan sobek mukamu. Mu Qianji menginstruksikan. Aku tahu. Selanjutnya, Omi dan yang lainnya semua kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Lagi pula, selama setengah bulan terakhir, mereka semua telah sepenuhnya terlibat dalam menyerap batu roh. Hati dan pikiran mereka lelah, dan mereka harus menutup pintu. Untuk sementara waktu untuk memperkuat wilayah mereka dengan benar. Mo Yuyan kembali tidak lama kemudian. Mo Yuyan sibuk berkata kepada Omi, maaf, aku minta maaf untuk ayahku. 1829. Kamu tidak perlu meminta maaf. Apakah kamu muak dengan ayahku, Su Chen? Belum omong-omong, ayahmu ingin kamu membujukku. Ya, tapi jangan khawatir, aku tidak akan mencoba membujukmu. Kamu pergi istirahat. Omi melambaikan tangannya. Mo Yuyan dalam suasana hati yang rumit, dia terjebak di tengah yang terburuk.
Omi memasuki keadaan pintu tertutup, dan dalam sekejap mata, 10 hari kemudian, seorang penjaga datang untuk mencari Omi. Senior Tang, Yang Mulia Kaisar Panjang sedang mencari Anda dan meminta Anda untuk pergi ke sana. Kata penjaga itu, mencariku untuk apa? Yang Mulia Raja Panjang tidak mengatakannya. Baiklah, aku tahu, aku akan pergi sebentar lagi. Penjaga itu berbalik dan pergi. Alis Omi berkerut ringan saat dia diam-diam bertanya-tanya apa yang Mo King cari untuk dia lakukan. Omi, jangan pergi. Mo Qianji datang, dia pasti mendengar suara penjaga itu. Kenapa kamu tidak menutup pintunya sedikit lagi? Ranahku hampir stabil. Aku akan pergi dulu Mo Xing itu. Omi, aku khawatir kunjungan Mo King kepadamu pasti tentang itu. Aku tahu kamu membencinya, kalau kamu tidak bisa mengendalikannya. Jangan khawatir, bagaimanapun juga itu ayah Mo Yuyan. Tidak peduli apa yang aku katakan, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Aku akan pergi. Omi segera tiba di istana Mo King, di mana Mo King berjalan mondar-mandir, tampak agak terburu-buru. Omi melihat ekspresi cemas Mo King di pintu, dan membencinya. Tentu saja dia tidak sabar untuk menggunakan formasi pengumpulan roh kedua Omi. Paman King, kau mencariku. Omi berjalan masuk sambil tersenyum, meski sebenarnya dia tidak ingin tersenyum. Lezi Chen, kamu sudah datang. Ada apa, Paman King? Omi, cepat gunakan formasi pengumpulan rohmu, tidak ada waktu. Kata Mo King cemas. Hati Omi merasa jijik, memang. Paman King, apa yang terjadi? Sangat cemas. Omi, aku mendapat informasi bahwa klan abadi klan Mi ingin menyerang dinasti Mo kita. Keluarga abadi klan Mi. Oh, jadi apa hubungannya dengan formasi pengumpulan rohku? Su Chen, kamu tidak tahu keluarga Siuxian Mi awalnya adalah pengikut wilayah kami dan selalu setia kepada dinasti Mo kami. Baru-baru ini, berita kematian ayahku secara bertahap menyebar. Klan abadi klan M ini adalah tidak kuat atau lemah. Klan mereka memiliki half immortal yang kuat, yang merupakan pemimpin klan mereka, dan baru-baru ini, saya mendengar bahwa pemimpin klan mereka telah melangkah ke tahap kelima kesengsaraan. Jadi, posisi kami langsung dalam bahaya. Mata-mata saya melaporkan bahwa klan abadi Mi sangat ingin mengambil alih dinasti kita. Jika kita ingin berurusan dengan Mi, saya harus mencapai langkah kelima kesengsaraan secepat mungkin. Saya hanya selangkah lagi sekarang. Jadi, demi keselamatan kita semua, serta untuk keselamatan Anda dan teman-teman Anda, saya harus menerobos ke tahap kelima dari kesengsaraan secepat mungkin. Omi tampak tidak bergeming dan bertanya, lalu apa? Aku masih tidak mengerti apa hubungannya dengan pengumpulan rohku. Su Chen, hubungannya besar. Jika klan Mi mengambil alih dinasti Mo, maka kamu akan kehilangan menantumu, kita semua akan mati. Untuk saat ini, hanya ada satu jalan keluar, kamu menggunakan formasi pengumpulan roh, biarkan aku melangkah ke transmigrasi secepat mungkin. Peringkat kelima, untuk memastikan keselamatan dan keamanan dinasti Mo. Itu juga akan memastikan keselamatan Anda dan teman-teman Anda. Omi mendengus Paman King, bagaimana Anda yakin bahwa keluarga Siuxian Mi ingin mengambil alih dinasti Mo? Omi, apa maksudmu? Kau mencurigaiku ah? Wajah Mo King dingin dan sedikit kesal. Omi berkata, aku hanya bertanya. Baiklah, Omi, jika kamu masih menganggap aku ayah mertuamu, keluarkan formasi pengumpulan rohmu dan gunakan. Selain itu baik untukmu. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Su Chen, itu sedikit egois darimu. Apa perbedaan antara menggunakannya sekarang, dan menggunakannya di masa depan? Apa perbedaan antara kamu dan aku? Omi berkata, saya tidak tahu apakah ada perbedaan, tetapi setidaknya saya tahu bahwa itu milik saya. Saya dapat menggunakannya jika saya mau, dan tidak ada yang dapat membuat saya jika saya tidak mau. Aku ayah mertuamu. Saya Po, Yue ayah F King Anda. Saya hanya memanggil Anda Paman King karena jika King memberi Anda wajah, jika tidak Anda lihat saya tidak sopan. Menurut Anda apa Anda berani memukul saya? Apakah Anda masih ingat bahwa Wang Pi pada awalnya? Patriark klan Sura, Wang Pi, ketika saya pertama kali mendekatinya, dia adalah pria yang cukup baik, tetapi kemudian hatinya berubah ketika dia menemukan rahasia saya. Saya tidak berharap Anda menjadi seperti ini. Saya percaya Anda tidak akan seperti ini pada awalnya. Dan saya juga bertanya apakah Anda akan memiliki niat jahat terhadap saya. Ada apa dengan saya? Sama sekali tidak. Jadi saya memberi Anda bagian bawah dari apapun yang saya miliki, tetapi saya tidak melakukannya. Mengharapkanmu menjadi seperti ini. Wajah Mo King dingin. Seolah-olah dia sangat tidak bahagia di dalam. Mo King meraung. Omi, pikirkan dengan jernih. Apakah aku sama dengan Wang Pi? Bahwa Wang Pi mencoba membunuhmu dan kemudian mengambil hartamu, kan? Mo King pernah membunuhmu. Pernahkah aku mencoba mengambil formasi pengumpulan rohmu? Tidak, aku hanya membujukmu untuk mengeluarkannya dan menggunakannya lebih awal, tapi kau mengecewakanku dengan menyamakanku dengan Wang Pi. Aku memberimu putri yang sangat cantik, dan beginilah caramu memperlakukanku. Tahukah kamu apa yang telah hilang dariku dengan memberikan Yuyan kepadamu? Awalnya, aku bisa mengizinkan Yuyan untuk bergabung dengan pertemuan masuk dan bergabung dengan 5 keluarga besar dari 7 laut berat. Dan sekarang, saya telah memberikannya kepada Anda. Saya telah kehilangan begitu banyak hanya dengan meminta Anda untuk beradaptasi dengan formasi pengumpulan roh sebelumnya. Dan Anda menolak bahkan jika Anda menolak, dan Anda masih menyeret saya dengan Wang Pi. Suara gaduh datang dari dalam istana. Omi benar-benar tidak repot untuk melanjutkan. Publik mengatakan bahwa publik itu wajar. Mungkin Mo King merasa dia masuk akal. Omi berbalik dan berjalan keluar. Ketika Omi sampai di pintu, Mo King menggigit giginya dan berkata, Omi, aku akan memberimu 10 hari untuk memikirkannya pada akhirnya. Jika kamu masih menolak, Mo Yuyan bukan lagi partner Taoismu. Tolong tinggalkan Moku. Dinasti, kita tidak akan saling mengenal. Omi kembali ke kediamannya dengan amarahnya. Begitu mereka memasuki rumah, semua orang berkumpul. Melihat wajah buruk Omi, mereka sibuk bertanya, apa yang dikatakan Mo King?
Sial, itu benar-benar membuatku kesal karena dia masih berpikir dia tidak meminta terlalu banyak. Bagaimana tidak terlalu banyak? Dia berpikir bahwa Mo Yuyan bisa menikah dengan 7 lautan jika bukan denganku. Dia sudah memberiku ultimatum. Setelah 10 hari, jika aku tidak setuju, biarkan aku membubarkan kemitraan abadiku dengan Mo Yuyan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaan Mo Yuyan? Suasana Yan Xinyi. Kak Chen, saya pikir Anda tidak peduli ayah mertua seperti apa dia. Lakukanlah, lakukan sampai ibunya bahkan tidak mengenalnya. Lihat apakah dia masih berani memukul Anda. Orang hanya perlu dipukuli. Jika Anda memberinya pukulan yang bagus dan memberitahu dia betapa sulitnya itu, tidak heran dia masih berani mengancam Anda. Biarkan aku diam, tapi ya, aku akan memikirkannya. Tatapan Omi dingin. 1830. Mu Qianji berkata, bagaimanapun, dia adalah ayah Mo Yuyan. Dia tidak melihat wajah seorang biarawan. Kamu tidak boleh melakukan apapun padanya. Jangan khawatir, jika dia benar-benar terus kasar, aku akan menggunakan kekuatan untuk memberinya sedikit peringatan. Kata Omi, itu harus dilakukan dalam jumlah sedang. Aku tahu, maka aku akan pergi mencari Song Compliant Sky. Omi berkata, Song Compliant Sky adalah salah satu dari setengah keabadian tahap pertama dinasti Mo. Kenapa kamu harus pergi mencari Song Compliant Sky? Semua orang menatap Omi dengan bingung. Alis Omi terkunci, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya. Apa yang salah? Omi berkata, saya tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tetapi saya selalu merasa bahwa saya agak tidak jelas pada tahap pertama dari dunia perampokan saya saat ini. Tidak jelas. Ya, saya awalnya ingin bertanya kepada Mocking, tetapi setelah apa yang terjadi, tidak baik bagi saya untuk bertanya pada Mocking lagi. Saya hanya bisa pergi dan berkonsultasi dengan 2 korban lain dari dinasti Mo, Song Compliant Sky dan Liu Bing. Mungkinkah karena kita cepat melonjak? Sedikit goyah. Tidak, aku merasa mantap, tapi tak terlukiskan. Oke, aku pergi dulu. Omi berjalan pergi. Segera Omi tiba di gua budidaya Song Complain Ningtian. Song Complain sangat hangat saat melihat Omi datang. Omi, saya belajar bahwa Anda dapat melangkah ke sumsum. Selamat ah. Lagu mengelutian menyambutnya. Pada saat yang sama, dia sangat bingung. Bagaimana bisa Omi masuk ke dalam kesusahan begitu cepat? Apakah ada hubungan antara hilangnya aura sebelumnya dan Omi? Omi berkata, jangan panggil aku Kudatang. Jika kamu menganggapku tinggi, panggil aku Kakatang. Oh, itu bagus. Ada apa Kakatang datang untuk mencariku? Omi bertanya, sejujurnya, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Saya telah melangkah ke tahap pertama kesengsaraan sekarang. Saya dapat dengan jelas merasakannya sendiri. Saya berada di tahap pertama kesengsaraan dan wilayah saya sangat stabil. Tapi kenapa aku merasa hampa, tidak nyata? Omi menyuarakan keraguan dalam hatinya. Song Complain tertawa, saudara Tang, ini adalah dasar dari kultivasi abadiah. Mengapa Kaisar Panjang tidak memberitahu Anda? Ini aku tidak bertanya padanya. Baiklah, aku akan memberitahumu kalau begitu. Sebenarnya, meskipun kamu sekarang berada di tahap pertama kesengsaraan, kamu tidak benar-benar berada di tahap pertama kesengsaraan. Artinya, setiap orang yang mencapai tahap kesengsaraan harus dibaptis oleh badai petir. Anda belum dibaptis oleh badai petir. Anda hanya berada di alam. Hanya setelah dibaptis oleh badai petir, Anda benar-benar berada di tahap pertama. Oh, jadi begitu. Alamnya naik lebih dulu. Dan kemudian setelah dibaptis oleh badai petir, kamu hanyalah tahap pertama dari kesusahan yang sebenarnya. Ya, lalu kapan kamu akan dibaptis oleh kesusahan kilat? Tanya Omi. Biasanya dalam waktu setengah bulan sampai 3 tahun setelah kamu berkultivasi ke alam itu, kamu akan merasakan kesusahan guntur. Berapa lama tergantung pada individunya. Aku mengerti. Lalu aku mengerti. Bagaimana kamu melewati kesusahan guntur kalau begitu? Itu pertanyaan yang bagus. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ketika pembudidaya abadi mengalami badai petir, mereka akan langsung turun dari langit. Tetapi saya tidak tahu kapan badai petir mulai tidak lagi turun dalam kenyataan. Tetapi sebaliknya Anda akan masuk ruang virtual untuk menerimanya. Oke, terima kasih telah mengajariku. Kakatang terlalu baik untuk mengatakan itu. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Oke, kalau begitu kamu pergi dulu. Omi baru saja meninggalkan gua Song Complain. Omi tiba-tiba merasakan sebuah pesan di dalamnya. Ah, badai petir. Mungkinkah ini artinya merasakan badai petir? Omi langsung duduk di tanah, dan detik berikutnya, Omi tiba-tiba merasa telah memasuki ruang maya. Ruang maya ini berwarna putih. Omi berdiri di ruang maya. Seluruh ruang maya hanya Omi. Pada saat itu, Omi merasakan langit putih di atasnya tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah akan datang badai. Langit menjadi gelap. Tidak lama kemudian, badai petir yang sangat besar turun di langit, dan pada saat badai itu turun, Omi seolah mengingat kembali isi hidupnya. Tiba-tiba Omi teringat akan istri-istrinya di alam fana. Tidak, hati Omi sepertinya tidak lega. Pada saat ini, Omi mengalami serangan jantung. Hal yang paling ditakuti bagi mereka yang telah melanggar adalah iblis hati, yang ditakuti oleh beberapa pembudidaya abadi, tidak ingin meninggalkan penyesalan, karena penyesalan akan meningkat 1000 kali pada saat melanggar, menjadi hambatan yang tidak dapat dilalui dalam hati, maka pelanggaran itu ternyata gagal. Omi berpikir bahwa dia sudah melupakannya, tetapi baru pada saat perampokan itu dia menyadari bahwa jauh di lubuk hati, dia masih tidak dapat mengetahui kepergian besar istri-istri dunia fananya, membentuk simpul di dalam hatinya. Itu adalah rintangan yang tidak bisa dia lewati. Boom! Badai petir besar langsung turun. Omi hancur ke tanah, seluruh tubuhnya menghitam. Detik berikutnya, Omi membuka matanya dan mendapati dirinya sedang duduk di depan rumah Song Complain. Suara Song Complain dapat terdengar di telinganya. Selamat, Bro Tertang, Anda telah berhasil melewati tahap perampokan. Anda sekarang benar-benar berada di tahap pertama.
Dalam benak Omi, itu semua tentang adegan di ruang virtual yang baru saja dia saksikan. Aku sudah berhasil. Ya, kamu telah berhasil dirampok. Tapi aku jelas terbelah dan seluruh tubuhku hangus. Haha, ruang virtual terbelah. Pada kenyataannya kamu baik-baik saja. Tidak, saya jelas menciptakan iblis. Saya memiliki penyesalan di hati saya yang tidak pernah dapat diperbaiki. Saya memiliki iblis yang begitu besar. Bagaimana saya bisa berhasil? Song Komplain terkejut. Kamu menciptakan iblis hati saat kamu melakukan transmogrifikasi. Ini, bagaimana mungkin orang normal, begitu mereka memiliki iblis pasti akan gagal. Ya, saya pikir saya akan selesai. Omi juga bingung. Song Komplain tersenyum, Saudara Tang, ini menunjukkan bahwa tubuh fisik Anda sangat kuat, bahkan jika Anda menghasilkan iblis pikiran, itu tidak akan dapat membuat Anda gagal. Saudara Tang, Anda hanya perlu menyelesaikan masalah iblis pikiran. Sekarang, Anda tidak akan memiliki masalah di masa depan untuk selamat dari kesengsaraan. Omi berdiri dan menganggukkan kepalanya dan pergi. Setelah kembali ke rumah, Omi memberitahu semua orang tentang perampokan itu. Semua orang terkejut karena keringat dingin ketika mereka mengetahui bahwa Omi telah mengembangkan iblis pikiran saat dia berada di tengah kesengsaraan. Untungnya, tubuhmu sangat kuat bahkan iblis hati pun tidak bisa menghancurkanmu. Kata Mukianji. Yan Xinyi khawatir. Namun, kesengsaraan Guntur pertama lebih lemah dan dia mampu menahannya. Tetapi di masa depan ketika itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bagaimana jika itu terus menghasilkan iblis hati? Omi tidak mengatakan apa-apa. Omi sendiri tidak tahu bagaimana dia tidak bisa melepaskannya. Dia pikir dia sudah melihatnya. Mukianji berkata, pada titik ini, tidak ada cara lain. Omi, Anda harus benar-benar melepaskan pengalaman Anda di alam fana. Jika tidak, setiap kali Anda melewati badai petir, iblis hati akan muncul. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu bagaimana melepaskan sepenuhnya. Saya merasa sudah melepaskannya. Bersambung.